Sahabat Undiksa, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesa. Sejumlah informasi terupdate, terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesa, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesa dipilih sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kuliah umum dan kajian buku usaha mikro kecil menengah oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia dan PT Raja Grafindo Persada. Kuliah umum ini langsung menghadirkan secara daring pembicara Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. Pelaksanaan kuliah umum yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Undiksa ini dalam rangka mendukung kebangkitan UMKM. Universitas di Indonesia. Airlangga Hartanto menyampaikan sebagai upaya membangkitkan UMKM di Indonesia, pemerintah telah menggulirkan program pembiayaan, perlindungan sosial, dan sebagainya. Dengan tantangan ke depan, pemerintah terus mengintegrasikan seluruh fasilitas pembiayaan sehingga pemberdayaan UMKM akan memicu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga memberikan beberapa perlindungan sosial, seperti banpres produktif dan kartu prakerja yang dianggap akan meningkatkan entrepreneurship baru. Selain itu, program kemitraan dan bina lingkungan serta CSR untuk UMKM terus didorong agar dapat mempunyai akses terhadap perdagangan. Secara khusus, terkait dengan buku pembiayaan UMKM, diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi para akademisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kebijakan-kebijakan di sektor UMKM. Pelaku UMKM merupakan engine yang penting bagi perekonomian, di mana kontribusinya terhadap PDB sebesar 61%, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari tenaga kerja nasional. UMKM juga mendorong investasi dan ekspor. Investasi UMKM sebesar 60% dari total investasi nasional dan kontribusi terhadap ekspor non-migas mencapai 16%. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan pemberdayaan UMKM, pemerintah melakukan strategi pengembangan UMKM disertai dengan peningkatan akses pembiayaan UMKM. Saat ini share kredit UMKM masih rendah, yaitu 18%. Terbatasnya pembiayaan terhadap UMKM berpotensi menghambat pengembangan dan penciptaan usaha baru di UMKM sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi terbatas. Hadirin yang berbahagia, Bapak Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM terhadap perbankan dengan target 30% di tahun 2024 atau setara dengan 1.800 triliun. Dan Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia. Dalam peraturan pelaksanaannya, program pembiayaan kredit usaha rakyat telah dilakukan oleh pemerintah saat ini berperan untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan. Sementara itu, Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel menilai, kegiatan ini sangat penting dalam rangka memberikan kontribusi positif terkait pengembangan UMKM. Menurutnya, pengembangan sektor UMKM dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Khususnya di Pulau Dewata, Bali yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, sangat penting adanya kepastian keberpihakan kepada UMKM untuk bisa berkembang dengan baik. Kita berharap dari ini akan ada kepastian UMKM, nah ini akan bisa menumbuh kembangkan lagi semangat masyarakat di bidang usaha mikro, kecil dan menengah ini untuk berkreativitas.
Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk membangkitkan perekonomian Bali dan juga membangkitkan perekonomian Indonesia. Kalau di tataran Universitas Undiksa yang tadi sudah berbicara dengan para dekan bahwa Bapak Dekan UI terutama yang saya katakan tadi bahwa mahasiswa kita juga sudah mendapat kepercayaan karena sudah didanai dari kajian dari BPI ya, terkait dengan bagaimana mahasiswa kita itu bisa menjadi pionir, tidak hanya dia melaksanakan sendirinya tapi pionir bagi masyarakat yang lain untuk nanti dia bisa menjadi usaha-usaha muda yang berhasil, usaha-usaha muda yang produktif dengan melakukan kegiatan di usaha mikro kecil dan menengah. Sekarang nanti semoga nanti yang disampaikan oleh Menko Perekonomian itu akan bisa membangkitkan lagi semangat para generasi muda kita yang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir. Kegiatan ini juga diisi dengan pameran UMKM maupun booth klinik perbankan penyaluran kredit usaha rakyat. Humas Undiksa melaporkan. Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha terus melakukan upaya untuk mewujudkan pendidikan klinik atau koas yang berkualitas. Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan para dokter muda melalui kuliah umum. Kuliah umum ini langsung menghadirkan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Dr. Putu Moda Arsana. Kuliah umum ini berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat. Moda Arsana membawakan materi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan. Kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Undiksa yang kini telah menjalani koas di Rumah Sakit Pendidikan Utama RSUD Buleleng. Moda Arsana menjelaskan pada pendidikan klinik, para mahasiswa langsung belajar tentang pasien. Mereka harus menguasai proses klinik, menguasai pemeriksaan fisik, menguasai tentang pemeriksaan tambahan, menguasai tentang penyakit-penyakit yang mungkin terkait dengan pasien, dan menguasai tentang kriteria diagnosis, termasuk menguasai komunikasi dengan pasien. Pendidikan tersebut sangat berbeda dengan pendidikan akademik yang berpusat dari buku. Ia menegaskan rangkaian proses klinik harus dikuasai oleh mahasiswa agar nantinya bisa menjadi dokter yang siap terjun ke masyarakat dan langsung bisa menangani pasien. Pada kesempatan tersebut, Moda Arsana juga menekankan dalam pelaksanaan pendidikan klinik, sinergi kampus, rumah sakit, dan mahasiswa sangat penting. Pria asal desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali juga mengharapkan Fakultas Kedokteran Undiksa maupun lainnya dapat menghasilkan dokter yang kompeten. Kompetensi tidak hanya terbatas pada lokal, tapi juga global, yaitu mampu bersaing dengan dokter-dokter di negara lain. Ini rangkaian proses klinik harus dia kuasai. Kalau dia sudah menguasai ini, maka dia bisa terjun ke masyarakat, langsung menangani pasien. Itu aja. Iya. Nah, lalu bagaimana sinergi dari pihak kampus, kemudian rumah sakit, dan juga mahasiswa? Artinya begini, mahasiswa adalah pelajar, pelaku, kemudian kampus adalah membimbing, kemudian rumah sakit menyediakan fasilitas dan pembimbing. Karena pembimbing itu ada juga di rumah sakit. Nah, pembimbing rumah sakit ini harus sinergi, inline, ya keilmuannya dengan apa yang diajarkan di awal. Kalau tidak inline, nanti mahasiswa bingung. Ya, di depan diajarkan A, tetapi kemudian faktanya B. Itu yang tidak. Jadi semua sistem itu harus inline, harus saling melengkapi atau sama. Ya, dan yang terakhir Pak, apa harapan untuk FK Undiksa Pak? Saya kira, saya kan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia ya, saya berharap untuk semua dokter-dokter Indonesia. Karena saya regulator. Ya. Jadi bukan saya, KKI. Adalah bahwa kita harus menghasilkan dokter-dokter yang kompeten. Kompetensinya tidak hanya berbatas lokal kompetensi, tetapi juga global. Wakil Dekan 2 FK Undiksa Niluh Kade Alit Arsani menjelaskan pendidikan klinik berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Undiksa, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng.
Pendidikan ini diikuti sebanyak 44 mahasiswa yang merupakan angkatan pertama. Alit Arsani berharap kuliah umum ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menjalani koas. Terima kasih. Jadi tujuannya untuk memberikan kuliah mengenai proses pendidikan klinik kepada mahasiswa kita yang menempuh pendidikan profesi atau sering disebut dengan koas adalah memberikan pemahaman bagaimana mereka dapat melakukan diagnosis yang baik kepada pasien yang diawali dahulu dengan proses anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian melakukan planning, diagnosis, planning, treatment, dan selanjutnya bisa memberikan layanan yang prima kepada pasien. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan 1 FK Undiksa Iputu Suryasa melalui daring. Ia juga sekaligus membuka acara. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Direktur RSUD Buleleng. Humas Undiksa melaporkan. Guna menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024, Bawaslu Provinsi Bali mensosialisasikan produk hukum kepemiluan. Sosialisasi ini mengundang pimpinan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Universitas Pendidikan Ganesha menjadi salah satu di dalamnya. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa dilibatkan mensosialisasikan produk hukum kepemiluan oleh Bawaslu Provinsi Bali. Sosialisasi ini dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali di kampus Panji Sakti Singaraja. Pada kesempatan ini, Rektor Undiksa diwakili oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Imadeyasa. Sosialisasi produk hukum kepemiluan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Aryani dan dihadiri juga Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Putu Sugiardana serta sejumlah komisioner Bawaslu Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Ketut Aryani berharap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang sukses terlaksana. Tidak hanya itu, peran perguruan tinggi terbesar di Bali Utara ini diyakini bisa membantu menguatkan Bawaslu Bali untuk mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat Buleleng dan Bali. Terkait dengan sosialisasi produk hukum, di mana peserta daripada sosialisasi ini kami juga ikut sertakan dari perguruan tinggi, tokoh adat dan juga tokoh agama. Adapun harapan kami melakukan sosialisasi ini, bagaimana nantinya pada saat pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tahun 2024 bisa menguatkan lembaga kami Bawaslu Provinsi Bali dan juga Kabupaten Kota dalam mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat maupun pemilih. Kenapa demikian? Karena didasari atas kekurangtahuan dan ketidakpahaman terkait dengan regulasi atau produk hukum yang ada terkait dengan pemilu dan pemilihan, sering sekali adanya pelanggaran terhadap peraturan maupun ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, dengan dilibatkannya perguruan tinggi salah satunya, kami berharap besar dari perguruan tinggi juga bisa menyampaikan kepada internalnya dulu yang ada di kampus tersebut. Sosialisasi produk hukum sangat penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi adanya pelanggaran kepemiluan. Tidak hanya itu, perempuan asli Buleleng ini mengaku melibatkan perguruan tinggi setiap adanya hajatan pemilu. Banyaknya ada pemilih pemula serta pemilih yang sudah beberapa kali menyalurkan hak pilih. Sementara itu, Kepala Biro AKPK Universitas Pendidikan Ganesha Madiyasa mengaku siap mendukung sosialisasi ini. Pihaknya akan mensosialisasikan lebih lanjut kepada Sivitas Akademika Undiksa. Hal ini juga sudah didasari kerjasama antara Undiksa dengan Bawaslu Kabupaten Buleleng. Kolaborasi Bawaslu dengan berbagai pihak diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang aman, tertib, santi, dan jagadita. Oh, sangat-sangat mendukung sekali karena dengan sosialisasi ini bisa nanti disampaikan kepada dosen, pegawai, mahasiswa karena ini sangat penting untuk pelaksanaan pemilu sehingga nanti pemilu terlaksana dengan baik gitu ya. Dengan yang tadi disampaikan oleh narasumber dari RI itu betul-betul memang pemilu ini harus didasarkan dengan jurdil ya adil ya. Humas Undiksa melaporkan.
Kampus berkualitas, fasilitas lengkap dengan biaya terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman menjadi impian kita semua. Jika kamu adalah salah satunya, Universitas Pendidikan Ganesha adalah yang kamu cari. Saat perubahan begitu cepat dan menjadi keharusan, Undiksa memastikan kita berubah ke arah yang lebih baik. Proses panjang pendirian lembaga mematangkan Undiksa untuk merespon berbagai tantangan dan peluang saat ini dan masa depan. Dunia sedang mengalami kondisi yang serba tidak menentu, yang disebut dengan disruption teknologi. Nah, bagaimana kita perguruan tinggi untuk bisa mengatasi itu? Kita harus berlari cepat, kalau bisa berlompat. Syukur, alhamdulillah, Asengkara Undiksa memiliki suatu visi yang luar biasa. Yang mana visi Undiksa adalah untuk menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trih Tekerana di Asia. Falsafah Trih Tekerana inilah yang membingkai semua aktivitas yang terjadi di Undiksa. Dengan falsafah Trih Tekerana ini, Undiksa selalu berkomitmen untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, adaptif, kompetitif, dan juga berkarakter Indonesia. Untuk memastikan proses pembelajaran yang optimal, Undiksa menyediakan fasilitas dan gedung kuliah yang sangat memadai. Potensi dan minat setiap orang tentu berbeda-beda. Undiksa siap mewadahi perbedaan itu dan mengembangkan potensimu. Undiksa memiliki 8 fakultas dan program pascasarjana yang terdiri atas 65 program studi. Mulai dari jenjang diploma 3 hingga S3 yang bisa kamu pilih sesuai minat dan cita-cita kamu. Semua cita, yakinlah bersama kita bisa kuat dan tangguh, berkarakter serta berbudaya. Kita adalah Undiksa, jayalah selamanya. Menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Kurikulum selalu ditinjau dan disesuaikan untuk menyiapkan lulusan yang kompeten. Dengan demikian, lulusan Undiksa akan lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Menghasilkan ratusan penelitian setiap tahunnya, membuktikan bahwa kehadiran Undiksa memiliki dampak yang luas. Bukan hanya sivitas kampus, melainkan juga masyarakat luas. Wujudkan semua cita, yakinlah bersama kita bisa. Penyelenggaraan berbagai kerjasama dengan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri menjadikan Undiksa sebagai universitas unggul di Asia. Undiksa, jayalah selamanya. Kesuksesan proses belajar dan mempersiapkan masa depan di Undiksa telah terbukti. Banyak alumni yang telah sukses di bidangnya masing-masing, baik sebagai pendidik, tenaga ahli, profesional, wirausahawan, dan berbagai profesi lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari menjadi bagian dari kampus berkualitas. Bersama kita wujudkan Asengkara. Masa depan tidak menunggu. Siapkan masa depanmu, raih kesempatanmu,
Jadi hebat bersama Undiksa. Ayo kuliah di Undiksa. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan salam harmoni.